Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengkritik peran Badan Kesehatan Dunia WHO pada penanganan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Forum Perekonomian Dunia, World Economic Forum. Jokowi mengatakan krisis COVID-19 menunjukkan kerapuhan ketahanan kesehatan global. Jokowi bahkan menilai kerjasama internasional yang ada juga tidak menyediakan solusi permanen terhadap masalah tersebut. Dalam pidatonya yang disampaikan dalam Forum Perekonomian Dunia atau World Economic Forum pada Kamis 20 Januari 2022, Presiden Joko Widodo memberikan kritik terhadap Badan Kesehatan Dunia atau WHO terkait dengan perannya dalam penanganan pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan krisis COVID-19 yang melanda dunia saat ini menunjukkan kerapuhan ketahanan kesehatan global. Bahkan Jokowi menilai kerjasama internasional yang ada juga tidak menyediakan solusi permanen terhadap masalah tersebut. Jokowi berpendapat dunia saat ini membutuhkan solusi permanen untuk menghadapi krisis kesehatan tak terduga seperti pandemi COVID-19. Dalam forum internasional tersebut, Jokowi mengusulkan pembentukan Badan Kerjasama Khusus Pendanaan Infrastruktur Kesehatan. Jokowi menyebut badan itu mirip dengan Dana Moneter Internasional atau IMF, di mana badan itu akan mendanai perbaikan infrastruktur kesehatan di seluruh negara. Kita harus mengevaluasi kondisi saat ini. Krisis COVID-19 ini menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara. Dan kolaborasi saat ini seperti COVAX Facility hanyalah solusi sesaat. Dan juga peran WHO belum mencakupi banyak hal strategis bagi kehidupan dunia. Oleh karena itu ke depan kita perlu sebuah solusi yang permanen agar dunia mampu menghadapi permasalahan kesehatan yang tidak terduga. Dan Presiden Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan oleh sebuah badan dunia semacam IMF kalau di sektor keuangan yang bertugas untuk menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, pembelian alat kesehatan. Kemudian juga merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama, memberdayakan negara berkembang dalam hal kapasitas manufaktur lokal, antara lain mengelola paten, akses terhadap teknologi, investasi di alat kesehatan dan obat-obatan, dan lain-lainnya. Dibutuhkan pembiayaan bersama untuk arsitektur baru sistem kesehatan, sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut. Sebelumnya Jokowi menyatakan optimismenya bahwa pandemi akan terkendali pada tahun ini. Optimisme Presiden tersebut didasari atas berbagai indikator, di antaranya kondisi perekonomian yang terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, Jokowi juga menyoroti penularan COVID-19 varian Omikron yang terus meningkat. Seperti diketahui, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus merangkak naik sejak varian Omikron ditemukan di Jakarta pada 16 Desember 2021. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada Kamis 20 Januari 2022, kasus corona varian Omikron di Indonesia dilaporkan sudah mencapai 1.078 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri, PPLN, sedangkan non-PPLN atau transmisi lokal sebanyak 257 kasus. Dan belum diketahui atau masih dalam pemeriksaan epidemiologi 65. Dari Jakarta, Julius Wardi dan Ketut Semadiasi melaporkan.